Pertanyaannya adalah, peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 yang dibuka sekarang ini sampai 2023. Berarti ada 14 tahun lamanya mengendap ini barang. Kalau begitu, apakah dari tahun 2009 PPATK pernah meminta untuk penghentian sementara sejumlah transaksi-transaksi yang mencurigakan itu, Pak Prof? Izin. Nah, kalau pernah ada itu, maka bisa kita melihat bahwa ditarik keluar data-datanya ini. Inilah yang kita tunggu sebenarnya. Siapa sih dan bagaimana bentuknya itu yang dikatakan transaksi mencurigakan yang ada. Selanjutnya, terkait boleh atau tidaknya membongkar data-data TPPU di publik. Yang saya sampaikan tadi itu, kita kesampingkanlah karena saya lihat netizen, saya lihat nih publik melihat begini. Kita mengatakan seperti Partai Dalam pada saat pertemuan sebelumnya menyampaikan bahwa beliau membaca pasal 11 undang-undang ini, di mana dalam pasal 11 menyampaikan bahwa tidak boleh sembarangan ini data-data dibuka. Kalau saya bacakan, sekali lagi saya bacakan. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugas menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini. Saya berada pada posisi yang terakhir. Kecualinya itu, kalau dikecualikan itu memang bisa dibuka supaya terbuka baik-baik ini barang dan selesai. Oke, monggo kita buka, Pak. Tidak ada masalah menurut saya. Kita dukung itu untuk membuka itu. Selanjutnya, bahwa ada tadi yang saya sampaikan, karena di Kemenku ini ada dugaannya 35, dari 349 berarti ada 314 triliun yang belum disampaikan tadi bagaimana wujudnya itu. Saya menangkap sedikit Pak Prof. Saya menangkap sedikit tadi penjelasan bahwa ada model misalnya seseorang ini modusnya kepemilikan saham yang mesti dirinya tetap diatasnamakan anak, diatasnamakan istri, diatasnamakan orang terdekatnya. Apakah ini yang dimaksud di dalam 314 triliun yang belum dibongkar ini? Kalau itu yang dimaksud Pak Prof, tidak ada masalah. Sekali lagi saya katakan, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak ada masalah dan kita dukung itu untuk dibuka supaya tidak ada lagi yang menyatakan bahwa DPR menghalang-halangi proses. DPR tidak akan pernah menghalang-halangi proses. Saya yakin dan percaya kalau kita lihat dari pertemuan sebelum hari ini. Tidak ada, malah kita memberikan dukungan sepenuhnya supaya dibuka sebenar-benarnya terbuka dalam persoalan ini. Terakhir, pada pasal 92 undang-undang ini juga dijelaskan bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dengan TPPU ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Koordinasi Nasional TPPU. Nah, ini terakhir Pak Prof, saya menyampaikan bahwa dasar inilah dibentuk ini menurut undang-undang. Kalau begitu, meningkatkan koordinasi antar lembaga, apalagi lembaga yang ada di bawahnya Pak Prof ini adalah lembaga yang sangat kita hargai kredibilitasnya, kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan yang ada terhadap seluruh dugaan-dugaan terjadinya tindak pidana yang ada di Republik ini. Ada Kejaksaan Agung, ada Kapolri, ada dari Menteri Hukum dan HAM, ada Badan Intelijen Nasional Negara, kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Narkotika, dan seterusnya. Yang saya maksudkan, apakah selain dari yang ada di Kemenku tadi ini 35T, Pak Prof, adakah kemungkinan-kemungkinannya ini ada dari tindak pidana lain yang dilahirkan di dalam koordinasinya ini, seperti dari penanggulangan terorisme, narkotika, dan lain sebagainya. Kalau ada Pak Prof,
Bismillah Pak Prof, buka saja. Kita dukung itu dalam rangka perbaikan bangsa dan republik ini. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.